sebagai host ya. Oke, seperti tadi yang sudah disampaikan Kang Toto, hari ini kita bahas terkait fitur dari aplikasi Braix. Tentunya ini kita pakai yang Braix versi Pro-nya ya, karena kita membahas terkait eh, suatu order gitu yang ada di aplikasi Braix, tapi lebih yang sifatnya advance nih. Oke, mungkin teman-teman perlu ketahui dulu untuk order saham yang ada di aplikasi Brave itu ada dua jenis. Yang pertama ada order yang reguler, kemudian ada yang advance. Nah, order reguler sendiri yang biasa kita gunakan untuk bertransaksi saham. Misalkan teman-teman atau sobat traders ingin membeli saham atau menjual saham itu biasanya menggunakan order yang reguler ya. Nah, untuk menemukan order reguler tersebut, itu teman-teman bisa akses di aplikasi Braix-nya di bagian menu ya. Nah, di bagian menu di sebelah sini, kemudian di bagian order gitu ya. Nah, untuk yang kita bahas hari ini mungkin lebih banyaknya adalah di advance ordernya ya. Jadi kalau di aplikasi Brax itu ada dua order, order yang reguler, di sini bisa buy, kemudian bisa sell gitu ya. Kemudian juga ada advance ordernya yang bisa kita gunakan untuk men-set suatu order atau suatu pesanan itu dengan cara yang lebih advance. Contohnya misalkan kita pengen membeli saham ketika menyentuh level harga tertentu. Nah, itu bisa kita menggunakan advance order atau juga kita mau menjual saham ketika saham tersebut menyentuh level support tertentu atau membeli saham ketika dia menyentuh level support tertentu gitu ya, itu bisa menggunakan advance order. Atau ada juga yang misalkan ingin membeli saham ketika eh, harga harga saham atau volume perdagangan saham itu sudah menyentuh sekian lot match-nya itu juga bisa gitu ya. Jadi ada beberapa fitur dari advance order yang bisa kita maksimalkan nih untuk misalkan Bapak Ibu yang ingin bertransaksi lebih expert lagi seperti itu ya. Nah, untuk di bagian aplikasi Bright sendiri, untuk menemukan advance order itu ada dua cara. Yang pertama, teman-teman perhatikan, kalau di menu ini kita tampilannya yang mobile ya, jadi bisa di aplikasi di smartphone Android maupun di smartphone iOS gitu ya, di Apple maupun di Android itu bisa. Jadi Bapak Ibu biasanya untuk bertransaksi mau beli maupun jual biasa masuk ke menu buy atau sell. Nah, untuk menemukan menu advance order sendiri itu tinggal klik di bagian advance di bawah ada tiga kotak gitu ya, pilih yang tengah ada reset, advance sama buy. Nah, pilih yang advance. Atau kalau misalkan mau ke menu yang lebih komplit itu bisa klik di bagian menu pojok kiri bawah yang ada titik 4, kemudian pilih di bagian tab yang advance ya di sini ya. Kalau misalkan kita hide dulu ini, oke. Nah, di bagian advance order di sini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis advance order yang mungkin akan kita kupas satu persatu nih hari ini untuk lebih dalam mengetahui apa aja nih dari ketujuh ini yang bisa kita gunakan untuk trading sehari-hari ataupun untuk investasi ya. Oke, untuk yang order reguler mungkin kita nggak akan bahas ya hari ini. Mungkin Bapak Ibu mungkin yang baru pertama atau pemula itu bisa menggunakan order reguler, tapi nanti misalkan ingin belajar lebih lagi itu kita belajar terkait advance order. Nah, kalau misalkan saya back ke menu awal gitu ya, ketika kita ingin posisi beli, kemudian kita bisa menemukan advance order langsung di sini. Nah, ketika diklik, dia akan memunculkan 7 jenis atau 7 strategi yang akan digunakan di advance order ini ya. Ini cukup menarik ya, karena masing-masing memiliki beda-beda nih strateginya. Contoh kayak misalkan advance order yang slice ya. Kalau yang slice ini biasanya strategi ini itu digunakan untuk melakukan
pemecahan atau splitting order gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin melakukan order dalam jumlah yang besar, 5.000 lot atau 1.000 lot. Nah, mungkin kalau misalkan dalam sekali order itu terlihat ini ya, terlihat banyak gitu ya, atau pakai strategi split atau pemecahan itu bisa dilakukan. Jadi untuk advance order ini kita memiliki kriteria khusus gitu ya, beda dengan yang kita order reguler biasa. Kita hanya perlu memasukkan kode saham di sebelah sini. Kemudian kita perlu memasukkan harga gitu ya. Kemudian memasukkan kuantitas, kemudian kita klik buy gitu ya. Itu untuk order yang reguler. Tapi untuk advance kita butuh kriteria tertentu atau spesifikasi khusus tergantung dari strateginya. Untuk yang slice contohnya. Untuk yang slice setelah kita memilih 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 kode sahamnya di sini BBRI ya. Kemudian di sini ada harganya 5650 mengikuti harga las ya gitu ya. Kemudian nanti kita masukkan kuantitinya, misalkan ingin 100. Nah, di bawah ini kita perlu sesuaikan lagi. Di sini ada order type-nya, ada at once, kemudian ada at interval. Nah, untuk at once ini biasanya digunakan sekali order ya, sekali order ketika misalkan kita nginput ordernya sekali order. Tapi di sini kita bisa melakukan split. Contoh misalkan dalam 100 kuantitas yang ingin kita order itu, kita ingin split menjadi 5 contoh ya. Mau split menjadi 5 otomatis nanti sekali order dia akan mengirimkan order sebanyak 20 lot sebanyak 5 kali. Otomatis kuantitinya terpenuhi 100. Kemudian dari 100 ini dipecah menjadi 5. Jadi nanti per order ada 20 gitu ya. Dan total ordernya ada 5. Kemudian kalau misalkan mau di adjust lagi at interval misalkan. Mbak, saya pengennya ordernya nggak sekaligus. Misalkan pengen dalam sekian detik sekali gitu ya. Misalkan 30 detik sekali order saya akan dikirim sebanyak 20 sampai terpenuhi dengan 100 kuantitinya. Itu juga bisa digunakan, tinggal memilih order type yang at interval. Nah, mau 1 detik gitu ya juga bisa atau mau 2 detik atau mau 5 detik. Setiap 5 detik sekali order akan terkirim nih, di split menjadi 5. Begitu juga dengan block size. Block size ini ya misalkan teman-teman mau order quantity 50 mau dibagi 50 itu juga bisa atau mau dibagi 20 sebanyak 5 kali juga bisa nanti ikut aja di sini atau mau dibagi 50-50 ya kayak tadi 50-50 itu juga bisa. Kemudian biasanya order dalam jumlah besar ini strategi yang digunakan ya untuk memecah jumlah ordernya agar tidak terlalu dominan atau terlalu banyak gitu kelihatannya. Dan ini bisa disesuaikan maksimal sampai dengan 60 hari ya. 60 hari dari misalkan mau di set sampai tinggal 31 Desember itu juga bisa atau mau di set sampai dengan 31 Januari juga bisa ya. Ini biasanya sih maksimal saya 60 hari ya. 60 hari untuk menggunakan advance order ini. Setelah itu bisa diklik syarat dan ketentuan, kemudian baru klik buy seperti itu ya. Oke, ini kita input dulu. Nah, nanti ada konfirmasinya bahwa order yang 100 lembar tadi itu akan di slice akan di slice ordernya ya. Kemudian baru kita submit ya. Nah, ini kalau saya submit kayaknya akan reject soalnya dananya tidak terpenuhi. Nah, setelah submit biasanya kita bisa masuk ke bagian order advance order list-nya ya. Nah, di sini nanti ada keterangannya. Contohnya di sini ada pembelian saham BRI sebanyak ini hilang ya. Hilang itu biasanya dia eh, sudah masuk ke bagian order list ya.
Tapi ini reject karena dananya nggak ada tadi sebanyak 56 juta. Nah, jadi itu dia untuk yang bagian apa namanya? Slice order gitu ya. Biasanya setelah kita melakukan order, kita bisa cek di bagian order listnya gitu di advance order list ini. Nah, di sini biasanya nanti ada beberapa status kalau biasa kita gunakan gitu ya. Ada statusnya pending seperti tadi ya pending. Nah, pending dalam artian bahwa order kita sudah masuk ke bagian advance-nya, tinggal menunggu nanti kalau misalkan kondisinya sesuai dengan yang kita set gitu ya, kita kita apa setting tadi, nah itu akan ordernya akan working gitu. Kemudian kalau misalkan sudah working gitu, dia akan masuk ke bagian order list di sebelah sini. Nanti setelah di order list di sini, nanti statusnya biasanya ada open, ada match, atau kalau misalkan ada kesalahan, itu bisa jadi statusnya reject ya, seperti ini. Nah, itu strategi ketika misalkan ingin melakukan pembelian saham dengan melakukan pemecahan gitu ya. Selanjutnya mungkin kita ke bagian auto order ya. Ini ada strategi kedua dari advance order. Coba di sebelah sini, baik, kemudian auto ya. Auto order ini merupakan order otomatis ya. Jadi kita melakukan proses order secara otomatis sesuai dengan pilihan kondisi dari yang kita kita input di dalam aplikasi advance order ini ya. Sistem akan mengirimkan order ketika misalkan kondisinya sudah terpenuhi gitu ya. Oke, kalau auto order ini biasanya kita gunakan kalau kita ingin membeli saham, ketika misalkan menyentuh level tertentu, nah itu sistem akan mengirim order kita. Kita nggak perlu menunggu atau memantau atau monitoring secara apa istilahnya setiap saat gitu ya. Misalkan mau nunggu harga BRI di 6.000 deh baru jual. Nah, itu teman-teman bisa set auto order gitu tanpa harus order berulang setiap hari seperti itu. Nah, ini sangat memudahkan kita ya dalam dalam bertransaksi apalagi kalau sudah punya trading plan gitu ya. Ketika beli saham tertentu, saya udah tahu nih pengen jualnya di harga berapa. Apalagi yang udah jago teknikal nih, biasanya udah melihat resisten tertentu atau udah melihat support tertentu gitu ya. Terus kalau misalkan sahamnya sudah minta support ya, tanpa harus monitoring setiap saat, dia udah set auto order nih untuk misalkan kalau misalkan sahamnya udah nyentuh bottom gitu atau support saya mau beli. Nah, itu bisa dilakukan di auto order. Caranya gimana nih, Mbak Intan? Caranya tinggal masuk ke bagian aplikasi buy, kemudian advance, kemudian klik auto. Nah, di sini contoh kita mau beli BRI kalau dia nyentuh ke harga 5.000 ya contohnya ya. 5.000 kuantiti satu lot. Nah, kemudian di bawahnya ini harus disesuaikan kembali. Di sini ada compare atau perbandingan ya. Kalau misalkan last price-nya BRI itu di 5.000 ya kan sekarang 5.650. Kalau last price-nya BRI lebih besar sama dengan dari contoh misalkan contoh ini juga bisa diganti ya compare-nya. Misalkan mau menunggu saham BRI-nya turun, kita bisa eh, tandanya bisa lebih kecil sama dengan dari 5.000. Kalau misalkan saham BRI-nya menyentuh level 5.000 atau di bawah 5.000 gitu ya, saya pengen beli nih sahamnya sebanyak berapa? Sebanyak 1 lot atau 5 lot atau 10 lot gitu ya. Belinya di harga berapa? Di harga 5.000 gitu ya. Kemudian ini kondisinya eh, kita non, kemudian untuk valid untilnya bisa di set mau sampai 60 hari ke depan ya. Kemudian baru kita klik buy, kemudian baru uh, kita klik buy, baru ada buy confirmation, kemudian kita submit gitu ya. Jadi ini order nanti akan masuk ke bagian order list atau akan dikirimkan ke order list kita ketika misalkan kondisinya terpenuhi gitu ya. Jadi kalau seharga sekarang BRI di 5675.
kemudian saya set di harga 5.000. Bisa aja gitu ya. Jadi nanti kita cek lagi di advance order list ini akan pending gitu. Akan pending dengan catatan bahwa auto price with trigger last price sama dengan lebih kecil sama dengan 5.000. Jadi order ringan bos nyentuh. Begitu juga dengan jual ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya saham pengen dijual di level tertentu, misalkan saham BRI nanti mau nyentuh, contoh punya trading plan BRI nyentuh di 5.900, saya punya 12 lot mau dijual misalkan setengahnya 6 lot gitu ya. Nanti kalau menyentuh di apa namanya menyentuh di 5.900, saya pengen jual saham BRI saya sebanyak 6 lot ya, tinggal di set aja di sini. Nah, compare-nya ini sebenarnya macam-macam di sini disediakan. Ada last price, ada previous price, kemudian ada open price, best bid, dan best offer. Kalau last price biasanya kita pakai harga market yang sedang berjalan gitu ya. Kalau previous price berarti kita pakai harga closing market sebelumnya, hari hari bursa sebelumnya gitu ya. Kemudian kalau open price berarti kita pakai harga apa namanya harga pembukaan bursa di hari bursa ini ya, hari hari bursa sekarang. Kemudian kalau best bid biasanya kita menggunakan harga yang ada di order book yang paling atasnya di bagian bid sebelah kiri atau warna merah paling atas. Kemudian kalau best offer biasanya kita menggunakan harga di order book di sebelah kanan ya warna hijau biasanya, tapi kalau misalkan tampilannya atas bawah ya di sini. Best bid ini posisi sekarang bisa disebut adalah 5650, kemudian best offernya adalah 5675. Jadi ini di compare misalkan biasanya yang digunakan adalah last price. Kalau misalkan last price-nya lebih besar sama dengan 5.900 gitu ya. Misalkan perdagangan hari ini saham BRI menyentuh 5.900, saya mau jual gitu ya. Saya mau jual atau nanti nunggu di hari-hari selanjutnya 1 bulan ke depan gitu. Pokoknya kalau 5.900 saya mau jual. Nah, itu tinggal di set aja kalau misalkan harganya, harga terakhirnya itu, harga last price biasanya diceknya di sini ya, menyentuh di 5.900 atau lebih dari 5.900, itu ordernya akan terkirim gitu ya. Itu order kita akan terkirim. Nah, ini kalau di submit, statusnya akan pending di bagian advance order list. Nah, di sini ya akan pending karena posisinya sekarang saham BRI-nya belum menyentuh harga atau level 5.900 seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan mau ada perubahan tinggal di cancel aja untuk advance order list atau mau ditarik dulu nih, misalkan nggak jadi, nah itu tinggal diklik cancel gitu, di cancel. Oke, nah itu tadi dua strategi ya, baru dua strategi baik beli dan jual yang ada di eh, advance order list. Kemudian juga ada strategi reversal nih. Teman-teman, biasanya strategi reversal ini kita melakukan order secara otomatis juga ya dengan pilihan kondisi harga tertentu, nanti ada poinnya, kemudian ada titik reversalnya gitu. Jadi kalau menyentuh harga tertentu, kemudian dia mau naik atau turun sebanyak berapa poin, nah itu baru bisa kita beli ya. Ini modifikasi lagi dari yang auto tadi. Kalau yang auto tadi kan cuma menyentuh harga, harga tertentu, kemudian order kita akan terkirim. Nah, kalau yang reversal ini, ketika sahamnya menyentuh harga tertentu gitu ya. Contoh kalau mau beli ya, ini kita melihat misalkan BRI punya support di, ini contoh aja, punya support di 5.200. Kemudian kalau misalkan hari ini saham BRI-nya turun gitu ya ke harga 5.200 gitu ya.
Nah, ke harga 5.200, kalau 5650 ini turun ke harga 5.200 last price-nya. Kemudian setelah turun dia ada pembalikan gitu ya. Biasanya kalau udah bottom gitu kan, kalau mantul dia ada pembalikan tuh. Pembalikannya bisa satu lantai, dua lantai, tiga lantai, satu tik, dua tik, tiga tik gitu ya. Mau karena ini fraksi harga 5.000 ke atas, jadi satu tiknya itu biasanya 25 ya. Nah, kalau naik 25 poin baru saya beli. Atau nunggu naik 3 poin gitu ya buat buat mantulnya atau pembalikannya itu order akan dijalankan gitu ya, akan diteruskan. Itu untuk yang reversal gitu ya. Jadi kalau yang auto order di level harga tertentu, kalau reversal biasanya dia harus ada pantulan dulu gitu. Jadi ada apa kondisi naiknya atau turunnya terlebih dahulu baru ordernya dijalankan. Jadi ada dua kondisi dulu yang terpenuhi. Satu harganya, last price-nya, kedua kemudian pantulannya. Kalau misalkan last price-nya doang terpenuhi, tapi pantulannya nggak terpenuhi gitu ya, atau dia nggak naik sebanyak 75 poin, setelah itu ordernya nggak akan jalan. Artinya otomatis ordernya nggak akan jalan gitu. Begitu juga dengan sell ya biasanya kalau udah menyentuh harga resist tertentu. Contoh kita mau jual BRI kalau udah naik di 59 ya. 59 nih di 59 kemudian ketika dia nyentuh 59 ternyata dia nggak nembus tuh tapi dia turun sedikit gitu. Misalkan berapa tik ya, bisa satu tik, dua tik, tiga tik. Nah, di situ baru kita order jual. Nah, itu juga bisa. Atau kalau mau nyentuh di 59 langsung jual juga bisa gitu ya. Biasanya untuk make sure aja ini kita membantu kalau misalkan apa istilahnya, bisa jadi suatu saham itu kalau udah nyentuh level resisten tertentu malah dia break gitu ya, makin lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi si apa namanya strategi reversal ini biasanya dipakai kalau misalkan saham menyentuh level tertentu, resisten tertentu gitu ya. Terus dia eh, pembalikan arah gitu ya. Otomatis itu membatasi kerugian, istilahnya membatasi keuntungan dan membatasi kerugian. Tapi kalau udah nyentuh 5.900 ternyata dia naik lagi gitu ya, yang tadinya kita mau jual kalau dia turun ke 5825 karena ini ada penurunan 75 poin, itu nggak jadi kejual gitu karena kondisinya nggak terpenuhi, cuman terpenuhi yang last price aja gitu ya, yang 59 aja. Kemudian dia nggak turun atau nggak balik arah sebanyak 75 poin. Nah, itu untuk yang strategi menggunakan advance order yang reversal. Ada juga di sini ya, kita punya advance order juga yang break gitu ya. Yang break ini biasanya digunakan strateginya bagaimana? Strateginya biasanya ini juga proses order otomatis ya, terpasang sudah menyentuh kondisi harga tertentu. Jadi ada harga tertentu, kemudian terjadi kenaikan dan penurunan harga tertentu, maka ordernya otomatis terpasang gitu. Contohnya kayak misalkan mau beli BRI gitu ya, beli BRI di harga sebentar. Nah, untuk break ini biasanya kita compare last price-nya itu menggunakan open price atau previous price ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba opening nih, opening harga saham BRI di 56, hari ini openingnya di harga berapa ya? Open di 57 gitu ya. Open di 57. Nah, open di 57 gitu ya. Misalnya compare last price-nya sama dengan open price gitu ya. Kemudian sahamnya misalkan up 50 poin gitu ya. Kemudian kita beli.
Nah, itu juga bisa. Jadi kita menunggu up dulu 50 poin baru kita bisa baru ordernya akan terpenuhi gitu ya. Jadi kalau yang break ini kita nunggu sahamnya break dulu, tapi di sini untuk kondisi harganya itu hanya menggunakan open price dan previous price gitu ya. Kalau misalkan tadi kita bisa apa namanya menggunakan last price-nya itu bisa kita compare dengan harga tertentu ya. Kalau misalkan break ini kita hanya bisa patokannya menggunakan open price dan previous price. Biasanya ini lebih ketika misalkan mau open market ya. Biasanya kan kelihatan tuh kalau misalkan kita mau beli saham tertentu tapi kita nunggu dulu nih sahamnya break nggak atau lebih tinggi dari harga previousnya enggak atau lebih rendah dari harga open price-nya seperti itu ya. Jadi biasanya kita menggunakan break order. Terus kemudian ada juga strategi advance order itu yang volume ya. Untuk volume ini biasanya nunggu konfirmasi volume, tidak hanya level harga yang diperhatikan di sini, tapi juga ada volume transaksi saham yang done. Mau ngecek volume di mana Mbak Intan? Misalkan saham BRI, kita ngecek nih volumenya hari ini udah 1.107 lot. Ya, ini volumenya lot ya di sini. Kalau lot nanti tinggal dikali 100 aja untuk tahu berapa lembarnya. Nah, ini biasanya kalau misalkan punya analis sendiri terkait volume perdagangan saham gitu ya. Misalnya kalau volume meningkat atau volume mulai menurun, ada distribusi, ada akumulasi. Nah, biasanya kan itu dipakai ya strategi-strategi tersebut untuk kita apa namanya membeli suatu saham. Nah, ini sama seperti sebelumnya, order secara otomatis sesuai dengan pilihan kondisi harga dan volume. Jadi nggak cuma harga aja, tapi ada juga volume yang dannya pada transaksi order ini ya. Jadi contohnya kalau misalkan saya ingin beli saham BRI gitu ya, ketika volume dannya itu mencapai mencapai 1.200.000 slot gitu ya. Kalau tadi kan baru 1.100.000 slot. Kalau sudah mencapai 1.200.000 itu saya ingin beli. Nah, itu bisa di set nanti di bagian volume yang terjadi di sini. Kemudian harganya juga ya. Misalkan saya mau belinya di harga berapa? Kalau misalkan harganya meningkat gitu ke 5.700 gitu ya. Kemudian volumenya juga meningkat gitu ya. Terus saya mau ikutan beli gitu ya. Volumenya tapi saya nunggu dulu sampai dia dannya sebanyak 1.200.000 lot atau lembar gitu ya. Nanti bisa diinput di sini. Tapi kalau ini volume ini isiannya lot ya, sama kayak kita isi quantity di sini. Jadi nanti akan muncul instruksi contoh gitu ya. Nah, kalau misalkan dia, nah ini volume akan apa order akan ke-trigger ketika harga menyentuh 5.700 dan volume yang dannya itu adalah sebanyak misalkan 1.200.000 lot seperti itu ya. Nah, itu biasanya kalau kita pakai strategi nggak hanya level harga tapi volume ya. Misalkan ada beberapa trader yang juga menentukan jual beli saham melalui volume transaksinya gitu. Kalau misalkan banyak yang transaksiin, dia juga ikutan masuk misalkan. Nah, itu juga bisa dipakai strateginya menggunakan advance order. Kemudian ada juga advance order ini yang mana ya? Nah, GTC. GTC ini good till cancel ya. Jadi saya mau jual saham tertentu di harga tertentu. Misalkan saya punya 1 juta lembar, misalkan saya punya 1.000 lot saham BRI. Saya pengen jual di harga 6.000 gitu ya. 6.000. Kemudian saya punyanya, ini posisi jual ya, 6.000. Saya punya 1.000 lot gitu ya. 1.000 lot saya pengen jual em,
misalkan sampai dengan akhir 31 Desember. Good till cancel ini biasanya dia akan memenuhi order kita ketika kita ingin menjual suatu saham gitu ya, di level tertentu tapi tanpa pasang order berulang gitu ya. Jadi misalkan kapan nih BRI nyentuh 6.000, saya mau jual 1.000 lot. Bisa jadi hari ini nyentuh nih 6.000, harga 6.000, tapi eh, kejadiannya atau transaksinya cuma 500 lot gitu. Otomatis order yang kita pasang baru sebagian dong match-nya gitu ya, baru partially. Nah, itu kalau kita pakai advance order yang ini, kita nggak perlu pasang order berulang gitu ya. Nanti keesokan harinya gitu ya, kalau misalkan valid until-nya masih terpenuhi gitu, dia akan diorder otomatis lagi, mengorder otomatis lagi. Jadi sampai dengan 1.000 lot ini terpenuhi, terjual, itu baru order otomatis ini akan selesai. Jadi selama sebelum kuantiti 1.000 ini belum terpenuhi, belum terjual gitu ya, dia akan order berulang setiap hari sampai dengan good till cancel, good till atau good till sampai dengan ordernya terpenuhi atau sampai dengan investornya melakukan cancel. Jadi ini akan terus diorder setiap harinya gitu ya. Jadi kalau misalkan mau nunggu suatu saham di harga tertentu gitu ya, nggak pengen order berulang gitu, misalkan kayak tidur ada ya, saham tidur, saham tidur. Nah, ini contoh nah, contoh misalkan saya mau jual saham PPRO saya di harga 50. Itu pasang aja advance order yang good till cancel gitu ya. Jadi tiap hari Bapak Ibu atau teman-teman nggak perlu order berulang, misalkan tiap hari order reguler gitu, pasang 50 gitu ya. Nggak perlu, eh, bisa dimudahkan atau dibantu dengan advance order, tinggal klik aja punya berapa banyak jumlah lotnya, pengen dijual di 50, kuantitasnya misalkan punya berapa, punya 1.000, kemudian nih saya mau pasang 2 bulan ke depan gitu ya, contohnya sampai dengan 2 bulan ke depan, ini order akan terpasang terus gitu ya. Sampai dengan harga saham ini terpenuhi, 1.000 lot terjual, itu akan terpasang terus tanpa teman-teman pasang berulang kali gitu ya, itu go till cancel. Bisa untuk buy, bisa untuk sell. Kalau misalkan buy mau akumulasi saham tertentu di harga tertentu gitu ya. Misalkan mau akumulasi saham ini, contoh PGO, saya pengen akumulasi di harga 1.000, di harga 1.100 gitu ya. Tapi saya nggak mau pasang order tiap hari, misalkan berulang kali, misalkan klik aja buy, misalkan PGO di harga 1.000. Nanti kalau misalkan harganya nyentuh ke 1.000, itu kalau misalkan baru terpenuhi 20 lot, besok dia pasang lagi 20 gitu, atau sekian lot sampai dengan benar-benar 100 lot ini terpenuhi baru ordernya selesai gitu. Jadi memudahkan kita untuk tidak order berulang kali gitu ya. Nah, di harga saham yang sama, kemudian di level harga yang sama dengan kuantitas yang kita inginkan. Dan terakhir, ada yang namanya advance order itu, sebentar, satu lagi tadi yang ketujuh ya. Nah, multi event. Multi event ini biasanya kombinasi ya. Kombinasi kalau tadi kita berbicara terkait advance order yang auto gitu ya, mau mau membeli saham tertentu ketika dia sudah turun ke supportnya gitu ya, atau udah bottom, kelihatan bottom, kemudian juga mau misalkan menjual saham tertentu ketika misalkan sudah menyentuh level resisten. Atau kalau misalkan dia break atau dia reversal dari level tertentu, itu juga bisa kita menggunakan multi event. Jadi multi event ini biasanya eh, kombinasi ya, kombinasi antara auto order, kemudian reversal, atau auto order, kemudian break order gitu ya. Jadi kombinasi. Kalau misalkan teman-teman
kayak saham apa ya, sudah punya misalkan saham BRI ya. Tapi teman-teman di sini juga pengen kalau saham BRI-nya turun lagi ke 5.000, saya pengen beli lagi nih. Atau kalau misalkan dia naik ke 6.000, saya juga mau jual. Nah, itu biasanya kalau di auto order kita harus pasang dua nih. Pasang bawah dan pasang atas. Jadi dua kali order gitu ya. Tapi dengan adanya apa tadi namanya? Multi event gitu ya. Jadi dalam sekali order, dalam satu event order ini kita bisa pasang keduanya, baik atas maupun bawah. Jadi kita punya, kalau istilah kata, kalau kita punya trading plan ya, biasanya kita udah beli sahamnya nih tek gitu ya. Terus kita pengen, oh ada TP satunya sekian, TP 2-nya sekian, kemudian ada cut loss-nya sekian. Nah, itu teman-teman bisa pakai yang multi event ini. Caranya mudah sekali, tinggal cek aja misalkan di sini sahamnya BRI. Kemudian punya berapa banyak, misalkan mau contohnya mau beli aja ya. Mau beli berapa banyak? Contoh di sini mau beli 10 gitu ya. Simple price. Kemudian ini kombinasinya adalah last price. Kalau last price-nya lebih besar sama dengan berapa? Contohnya 5.200 gitu ya. Kalau misalkan last price-nya lebih besar sama dengan 5.200, saya mau beli. Atau kalau misalkan teman-teman bingung, bisa klik di sini, biasanya ada keterangannya tuh. Jika harga terakhir saham menyentuh kenaikan harga yang ditentukan gitu ya, harga ini, maka pemesanan beli dengan kuantitas dan harga yang ditentukan sebelumnya akan terpasang gitu ya. Kemudian juga ada simple nih. Kalau misalkan harganya turun menyentuh level tertentu gitu ya. Level tertentu misalkan, sorry ini misalkan mau 5.600, kemudian ini turun ke level tertentu, misalkan dia turun ke bawah 5.000, itu saya mau beli, itu juga bisa. Atau kalau misalkan mau dikombinasikan ketiga-tiganya, ini tinggal diklik di checklist saja boxnya. Mau dipakai dua atau mau pakai tiga-tiganya juga bisa, atau mau pakai salah satu juga bisa gitu ya, karena ini sifatnya multi ya, jadi bisa dipakai sampai ketiganya. Kalau misalkan last price-nya BRI ini nyentuh 5.000, lebih kecil sama dengan 5.000 di sini, kemudian dia ada pantulan gitu ya, ada kenaikan misalkan 50 poin. Nah, itu nanti ordernya akan terpasang gitu ya, akan masuk ke order list kita gitu ya. Dan di sini perlu diperhatikan juga, di sini ada order type ya. Kalau misalkan multi event ini, kita nggak input harga di sini ya. Jadi ini kalau misalkan kita klik, dia nggak bisa ya ke blok gitu ya. Tapi artinya di sini kita memakai order tipe yang market ya. Kalau misalkan di order yang reguler biasa kan di sini ada order tipe macam-macam. Contoh ada limit, ada market, ada base bid, base offer. Nah, untuk yang multi event ini sebenarnya bisa kita sesuaikan mau yang market, mau yang limit gitu ya. Kalau limit berarti nanti kita nginput harganya di sini manual ya. Dia harus menentukan harga lagi gitu. Tapi kalau market biasanya nanti dia akan mencarikan harga terbaik di market waktu itu. Yang penting misalkan kita ingin beli, nah belinya di harga berapa di market waktu itu akan dicarikan oleh market gitu ya. Kalau misalkan mau jual, jual di harga berapa, kondisi udah kita set, akan nanti dicarikan oleh market gitu ya. Tapi kalau kita pasang yang limit, nanti kita menentukan harga. Misalkan mau belinya di 5.000, kalau udah turun di bawah 5.000 gitu ya, naik 50 poin, tapi kita mau antri di 5.000 itu juga bisa gitu ya. Tapi kalau pakai yang market gitu ya, nah di sini. Kita nggak nginput harga. Jadi kalau misalkan dia turun ke 5.000, terus dia naik 50 poin, kita pengen beli sebanyak 10 lot gitu ya. Nanti market yang menentukan harganya di berapa gitu.
mungkin nggak akan jauh dari kisar-kisaran yang kita input di sini ya. Kalau misalkan 5 turun ke 5.000 naik 50 poin, ya bisa jadi di 5.050 atau 5.075 gitu ya. Karena akan ditentukan oleh market pada waktu itu. Nah, kalau misalkan limit, kita yang tentukan, misalkan 5.000, terus kita set di sini naik 50 poin, tapi saya mau ngantri di 5.025. Nah, itu kalau misalkan harganya nanti 5.025 baru nih order kita akan match gitu ya. Kalau misalkan harganya nggak turun lagi ke 5.025 ya nggak match, harganya naik terus. Tapi kalau misalkan buy market nanti dia akan mencarikan yang terbaiknya. Yang penting kita pengen belinya sebanyak 10 lot seperti itu. Nah, ini beberapa apa namanya contoh ya. Dari advance order list biasanya kalau kita punya trading plan gitu ya, ini sangat membantu sekali ya. Atau yang kita atau lagi posisi sell juga kalau kita pengen stop loss atau taking profit gitu ya. Biasanya kita kan gunakannya itu auto order gitu ya. Kemudian kita pasang atas bawah nih. Nah, dengan adanya multi event, kita cukup pasang sekali aja. Cuman kondisinya perlu kita set. Kalau misalkan sahamnya nyentuh di harga apa namanya? Kalau turun ke harga lebih kecil, misalkan punya modal di 5.500, saya ingin membatasi kerugian gitu. Kalau nyentuh di bawah 5.200 gitu, saya mau jual. Tapi kalau misalkan dia naik ke harga 5.800, saya juga mau jual gitu. Jadi bisa pasang atas dan bawah sekaligus ya. Atau kalau mau yang pakai reversal gitu juga bisa. Kalau udah nyentuh 5.800, saya belum mau jual, tapi kalau dia di level resisten 5.800 dia turun lagi 20 poin, 50 poin, saya baru mau jual, itu juga bisa gitu ya. Jadi beberapa pertimbangan dan beberapa strategi cukup kompleks, tapi ini cukup membantu kita ketika kita mau trading apa namanya menggunakan multi event di advance order list gitu ya. Jadi ini nanti disesuaikan lagi dengan strategi masing-masing, gaya tradingnya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan pengen trading tapi kadang nggak punya banyak waktu buat monitor gitu ya, bisa dibantu dengan advance order list gitu. Oke, itu dia tadi 7 jenis advance order list yang bisa teman-teman manfaatkan yang ada di aplikasi Braze. Mungkin lebih enaknya ada yang mau konsultasi atau ada yang ingin punya strategi tertentu, terus nanti ingin dibantu caranya bagaimana, boleh disampaikan mau di kolom chat atau mau open mic, tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ke Kang Toto ya. Baik, terima kasih Mbak Cut Intan itu Rahmi. Luar biasa ya penjelasannya untuk sore hari ini. Sangat lengkap dan detail nih, sahabat trader semua ya. Bahwa Arsfan Order ini sangat berguna bagi teman-teman yang ingin trading ya seperti itu maupun pasang tidak secara tiap hari gitu ya. Mungkin ada kesibukan lain tetapi masih bisa bertransaksi gitu. Dan ini ternyata banyak sekali ya. Ini kalau saya simpulkan ada 7 ya, 7 jenis advance order. Ya teman-teman, dari 7 jenis ini ternyata punya karakteristik dan juga tujuannya masing-masing ya. Jadi sobat trader perlu ketahui juga nih mana nih yang cocok buat strategi teman-teman. Mungkin saya suka yang ini, saya suka yang multi event, saya suka yang GTC dan lain-lain. Pada dasarnya itu semua sangat canggih dan lengkap ya teman-teman. Artinya kalau teman-teman mengerti dan pahami ini bisa memaksimalkan trading dan tidak akan ketinggalan ya, ketinggalan harga gitu teman-teman. Baik, mungkin saya langsung saja ya buka sesi tanya jawab untuk sore hari ini nih. Apakah saya coba cek dulu untuk pertanyaannya?
Oke, untuk pertanyaan sebetulnya satu ya dari Bu Fitri nih, kok sayang gak ada valid until gitu ya. Mungkin saran saya sih di update saja ya di aplikasi App Store maupun Play Store-nya. Artinya teman-teman perlu diupdate karena versi yang terbaru tuh selalu berkala ya update-nya. Jadi kalau emang nggak lengkap atau ada kendala bisa di-update maupun di-uninstall lanjut download lagi gitu. Itu secara aturannya teman-teman. Ya mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang bisa saya simpulkan nih Mbak Intan ya. Pertanyaan pertama sebetulnya ini yang sering ditanyakan juga ya. Dari jenis advance order ini yang paling banyak digunakan kira-kira yang mana nih, Mbak Intan? Karena 7 ini kan kalau ini ya terlalu banyak kah? Artinya mungkin bagi pemula masih agak bingung memahaminya. Tapi kalau kalau kita cek gitu ya dari beberapa advance order ini mana yang paling sering digunakan? Itu Mbak Intan. Oke, terima kasih Kang Toto. Ini mungkin mewakili pertanyaan banyak peserta juga di sini ya. Terkait advance order yang paling banyak digunakan yang mana gitu. Hmm. Eh, Kalau secara pemula ya, kalau dulu mungkin dari pengalaman pribadi itu saya senangnya pakai yang auto ini Kang Toto. Jadi Hmm. ketika sudah membeli suatu saham, sifatnya kita trading nih ya, kita pengen udah punya trading plan gitu ya, udah beli saham, kemudian kita udah melihat resistennya di sekian, kemudian kita udah punya TP-nya di sekian, biasanya kita pasang auto nih, pasang auto, kemudian kalau misalkan kita input nih target price-nya di berapa gitu ya, misalkan tadi beli BRI di 5.600, kemudian punya target price di 5.800. Nah, kalau nyentuh 5.800, kadang kalau seharian kita kan harus monitoring nih ya, kapan nih nyentuh 5.800-nya baru kita order. Nah, karena pengen ditinggal, misalkan sebentar gitu ya, ditinggal dulu gitu satu sesi atau sekian jam gitu, nanti bisa buka lagi itu kita bisa pasang auto order kalau udah nyentuh 5.800, nanti sahamnya akan kejual otomatis gitu by system ya. Tapi harus di set dulu nih di advance ordernya. Nah, itu dulu paling sering digunakan gitu ya. Dan dulu juga memang belum ada nih Kang Toto yang apa multi event ini belum ada. Kita Hmm. baru punya slice, auto, reversal, break, volume dan GTC gitu ya. Belum ada multi event. Nah, kalau yang slice ini kebutuhannya mungkin kalau misalkan kita apa ingin order dalam jumlah lot yang kuantitasnya yang cukup besar gitu ya. Jarang ya, mungkin buat pemula juga mungkin nggak akan sampai ribuan lot, 5.000 atau 1.000 lot gitu jarang ya, walaupun harga sahamnya di harga yang di bawah 100 jarang ya kita. Nah, biasanya ini bisa kita gunakan tapi memang jarang digunakan gitu. Tapi yang paling sering adalah auto order. Tapi karena sekarang ada multi event gitu ya, jadi ini lebih komplit lagi. Ini bisa dipakai dua sekaligus. Kalau dulu pakai auto order atas bawah gitu, pasang dua kali gitu ya. Kalau misalkan nggak kena di 5.800, kalau dia turun ke 5.300, contohnya saya juga mau jual. Dia harus pasang dua kali nih Kang Toto, auto ordernya, nggak bisa sekali ya. Karena ada multi event, jadi sekarang pakainya multi event. Jadi mau stop loss bisa, mau taking profit juga bisa gitu. Jadi kalau lebih komplitnya gitu ya, lebih lebih lengkapnya kita pakai yang seringnya pakai yang multi event. Atau kalau punya saham yang susah dijualnya gitu ya, nggak kejual-jual nih dari dulu di level atau di harga yang kita mau, itu pakai GTC. Jadi membantu banget, kita nggak perlu tiap hari input order berulang gitu ya. Pengen jual saham tertentu di level misalkan pengen jual BRI di level 6.000. Kalau di order reguler ini dia kan hanya berlakunya satu sesi nih Kang Toto. Jadi kalau misalkan kita mau jual BRI di 6.000 gitu ya, kita input hari ini nih misalkan sebanyak satu lot gitu ya. Kalau misalkan sampai dengan penutupan market jam berapa,
16.15 gitu ya, order kita masih statusnya masih open gitu di order list, belum match, besok kita akan pasang lagi di hari bursa berikutnya. Jadi kita harus nginput berulang gitu ya. Tapi kalau dengan bantuan GTC ini biasanya sistem yang akan nginputnya gitu. Tinggal kita set aja kita mau jual BRI-nya di berapa sih? Misalkan di 5.800. Kalau hari ini belum kejadian, istilahnya belum laku tuh di 5.800, besok akan diinput lagi by system gitu 5.800 tanpa kita menginput berulang, tapi kita perlu set ini ya valid until-nya sampai kapan gitu, misalkan mau 1 bulan ke depan, jadi selama belum terjual di 5.800 sampai 1 bulan ke depan dia tetap ordernya akan tetap diteruskan. Nah itu memudahkan ya biasanya, jadi mungkin yang kalau ditanya yang paling banyak dipakai, yang satu multi event, yang kedua adalah GTC gitu ya. Atau kalau yang seneng main volume-voluman, itu bisa pakai yang volume juga buat strategi jual beli sahamnya gitu. Mungkin sekian untuk apa? Untuk pemula yang ingin mencoba advance order itu. Ya, terima kasih Mbak Intan, lengkap sekali ya. Jadi dari respon order ini yang sering digunakan tadi ada auto, multi event, GTC ya, dan semuanya punya karakteristik masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, ini juga cocok buat digunakan buat strategi bakal buat besok ya. Ini teman-teman kalau tadi udah di-share nih terkait saham-saham bakal buat besok, ini bisa langsung dipasang ya advance ordernya ini. Mungkin cocoknya bisa di multi event, bisa atau auto nih teman-teman ya. Itu tuh. Jadi bisa langsung dipraktekkan ya. Baik, pertanyaan selanjutnya kita masuk nih ada dari Pak Daniel. Mau tanya Kak, advance order ini bisa buat order waran terstruktur juga yang lebih fluktuasi tidak gitu. Terima kasih. Artinya advance order ini bisa nggak digunakan buat selain saham ya, maksudnya. Dan di sini contohnya adalah waran terstruktur gitu. Salah satunya ada ASI ataupun Goto Waran ataupun yang lain nih Mbak Intan. Oke, tadi ya pertanyaan dari cukup menarik ya. Coba kita mungkin biar langsung tahu juga nih bisa nggak sih dipakai untuk transaksi waran terstruktur ya untuk advance order. Kita coba aja langsung. Biasanya kan kalau kita nginput kode sahamnya ada di sini. Contoh waran terstruktur saham apa ya? Nah, gini ya. Misalkan mau yang Unilever. Ada 1, 2, 3, 4. Ini kita pilih aja salah satu ya. Nah, berarti ini juga bisa ya kita manfaatkan dan kita gunakan untuk apa namanya transaksi di waran terstruktur juga. Jadi tinggal kita sesuaikan aja di sini harganya mau di berapa, kemudian eh, kondisi tertentu di harga berapa itu juga bisa di set ya. Selama di sini kita ketik muncul gitu ya, berarti itu bisa digunakan juga di waran terstruktur. Tapi perlu diperhatikan lagi memang untuk beberapa saham-saham yang waran terstruktur, mungkin yang kondisi apa namanya order booknya banyak harganya tidak apa namanya tidak relatif stabil seperti saham-saham yang ada. Mungkin itu cukup tricky ya kalau misalkan kita menggunakan advance order list ini, menggunakan advance order karena memang eh, apa namanya sistemnya nanti trackingnya takutnya nggak maksimal gitu ya, apalagi dengan jumlah saham-saham atau order book yang terlihat kurang liquid ya, contohnya kayak tadi ya, mana kalau misalkan kita perhatikan di sini, nah kan ada beberapa order book yang gini ya, jadi tidak terstruktur gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita terapkan ke advance order list, diterapkan bisa. Cuma nanti hasilnya mungkin perlu disering cek berkala lagi, cek
kembali lagi. Kalau gini kan kelihatan ya, misalkan ini posisi bidnya aja di angka di harga satu, kemudian posisi offernya di harga 45 gitu ya. Kalau misalkan kita lihat last price-nya di 45, ini bisa aja sih kalau misalkan mau pakai auto order gitu. Kalau misalkan dia nyentuh harga di 50, nah kita udah punya barang, misalkan kita mau jual, misalkan kalau dia naik di atas 50, bisa aja gitu ya. Tetap bisa digunakan menggunakan advance order list. Tapi nanti perlu diperhatikan lagi ini ya kombinasi last price-nya, kemudian previous price-nya, ada juga open price-nya, apalagi dengan karakter order book yang istilahnya apa ya ini jomplang-jomplang gitu ya. Jadi nggak terstruktur kayak yang saham yang ada. Nah, gini. Kalau mau digunakan, menggunakan strategi advance order risk tetap bisa ya Pak Daniel untuk saham-saham terstruktur seperti itu. Oke, luar biasa. Semoga terjawab ya Pak Daniel, ataupun kalau mau ada tanggapan silahkan boleh di open mic maupun lewat chat ya. Ah, Mungkin satu lagi pertanyaan, Mbak Intan, kaitan dengan advance order ini. Ini kan barusan dicek itu yang versi mobile ya. Nah, kalau yang versi desktop dan web trade itu apakah ada atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Versi Versi mobile, ya, versi desktop ada, yang versi web trade sepertinya ada juga Mbak Intan ya. eh, versi mobile ada ya Kang Toto. Ya, Desktop juga yang di PC, kalau Bapak Ibu install Braille-nya di PC ada. Cuman yang di website juga saya belum cek nih Kang Toto, jarang sih. pakai yang versi web ya. Harusnya sih ada ya, cuma kadang yang web itu memang terbatas hanya untuk jual dan beli dan cek Boleh. portofolio ya. Bahkan fund transfer juga belum bisa ya lewat Nah, versi web ya. betul ya. Jadi kita sarankan untuk yang dua versi ya, Bapak Ibu ya, yaitu ada versi mobile dan juga versi desktop. Nah, itu dipastikan ada ya. Jadi nggak usah khawatir bagi yang kira-kira nggak biasa pakai HP gitu ya. Biasa pakai laptop bisa nih teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan di open mic maupun lewat chatbox. Nah, kalau tidak ada, eh, paling kita tutup untuk sore hari ini. Jadi saya simpulkan teman-teman untuk sore hari ini ya menarik. Ini teman-teman bisa maksimalkan untuk aplikasi yang fitur Bright khususnya yang advance order karena ini akan membantu eh, teman-teman untuk bertransaksi ya. Ketika ada kesibukan ataupun mungkin ada hal yang lain, ini bisa gunakan advance order ini untuk agar portofolio kita tetap terjaga sesuai dengan trading plan-nya. Sebelum webinar ini saya tutup, saya mau ucapkan terima kasih kepada narasumber, yaitu Mbak Cut Intan, dan pastinya terima kasih juga buat Sobat Trader dan sembilan semua ya. Semoga webinar ini bermanfaat ya. Sebagai penutup, saya ingin minta mungkin ada statement closing dari Mbak Intan untuk sore hari ini. Oke, mungkin ini EduFest kita terakhir ya Kang Toto di bulan Ya. Desember dan juga sekaligus menutup EduFest di Hmm. tahun 2023 ya. Kita nanti ketemu Hmm. kembali EduFestnya di Januari 2024 sambil kita nunggu perdagangan bursa 2 hari lagi ya sampai dengan hari Jumat ya Kang Toto ya. Nanti Ya, betul. Bapak Ibu bisa bertransaksi sampai dengan hari Jumat di tanggal 29 Desember ya. Sekaligus nanti kita melihat apakah ada fenomena window dressing gitu ya. Bapak Ibu tetap semangat untuk investasi dan trading sampai ketemu kembali di 2024 di tahun mendatang. Itu aja Kang Toto. Oke, terima kasih Mbak Intan. Terima kasih Trader dan sembilan semua. Hati-hati fake account di media sosial atas pergerakan BRI Dana Sekuritas. Pastikan
Sobat Trader dan Insan Brilian follow akun media sosial kita yang official centang biru ya, BRI dan Sekuritas yang sudah terverifikasi. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Happy trading, happy investing, and happiness day. Thank you. Selamat sore. Terima kasih. Jin and me, Bapak Ibu.